gambar ini. Jadi ketika bisnya selesai tampilan dari tampilan layar, tulisan sabar muncul. Nah, kayak gini. Nah, gitu ya. Ini kalau misalkan teman punya waktu lebih, bisa nih bagian keyframe ini dibuka lebih lagi lebih banyak. Nanti bakal kelihatan lebih halus. Baik, terima kasih Kak Lutfia. Terus tadi para pimpinan-pimpinan komisariat maupun pimpinan cabangnya atas sambutannya. Sebelumnya mohon maaf nih tadi Kak Lutfi bilang kan saya ahlinya, padahal saya juga sebenarnya masih belajar ya. Uh, karena rajin sharing-sharing aja gitu, jadi kelihatan mungkin ahlinya, padahal saya juga masih belajar gitu. Oke, saya izin share screen dulu. Nah, udah kelihatan belum? Saya share Sudah, full Kak. screen. Oke, kali ini kita bakal uh, belajar mengenai pelatihan media videografi ya. Kalau tadi di CV saya mungkin lebih banyak tentang portfolio desain ya, desain UI UX design, desain grafis maupun web development, apps development dan lain-lain. Dan kalau dilihat nggak ada relevannya dengan videografi gitu ya. Nah, kenapa saya bisa menguasai itu semua? Karena belajar juga sih otodidak. Jadi skill-skill yang saya punya nih di desain. Pertama kan saya pasti bikin konten ya di TikTok maupun di Instagram. Pasti kan itu perlu yang namanya produksi video. Jadi ada sebuah skill yang tidak saya tonjolkan ke media sosial mengenai video editing ini. Tapi ya saya juga masih belajar-belajar sih. Mungkin nanti kita saling memberikan masukan. Oke, ada istilah tak kenal, maka kita kenalan. Bukan tak kenal maka tak sayang ya. Oke, saya izin perkenalkan kembali. Saya Virga Alfiansa dari Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Domisili saya di Tangerang. Alhamdulillah tadi betul kalau kata Luvia ya, saya baru saja menyelesaikan masa studi saya di Fakultas Teknik UMJ di jurusan Teknik Informatika. Dan selama di kampus juga saya juga sama nih aktif berorganisasi sama kayak teman-teman IMM Sultan Mansur UNY ini di level komisariat. Sebenarnya saya pengen memberikan apresiasi terlebih dahulu nih buat teman-teman semua yang ada di sini yang rela meluangkan waktu malam minggunya ya. Mungkin yang teman-teman lain di luar sana pada asik-asik kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong di tempat-tempat ngopi, coffee shop, ya kan. Sedangkan kita meluangkan waktu untuk belajar. Semoga kita semua yang di sini bisa diberikan ilmu yang bermanfaat. Oke. Nah, ini tadi beberapa portofolio saya. Uh, saya aktif sharing knowledge baik di platform media sosial, yang aktifnya sih di TikTok dan Instagram, tapi mungkin akhir-akhir ini kurang aktif karena ya terbentur dengan pekerjaan full time-nya. Saya mulai aktif itu ketika saya menjabat sebagai Ketua Bidang Media dan Informasi di Komisariat IMM-FT UMJ. Mungkin kalau di Sultan Mansur ini bidang Medcom ya, atau apa gitu namanya. Kalau di komisariat saya diganti, awalnya tadi Medcom, sekarang jadi Media dan Informasi. Nah, ini beberapa aktivitas saya juga saat ini, ya aktif mengisi webinar-webinar atau workshop baik online maupun offline seperti yang sekarang kita lakukan ini, tapi lebih sering sih uh, di ranah desain grafis ya, terutama dengan menggunakan aplikasi Canva. Sempat juga beberapa dulu mengisi tentang videografi juga di aplikasi VN ya, aplikasi mobile juga di IMM di komisariat saya gitu. Nah, ini tadi portofolio saya juga uh, beberapa yang bisa teman-teman kunjungi mungkin buat sebagai referensi. Ada di akun Atanwir Official, ini akun Masjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Masjid Atanwir di Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang Menteng Jakarta ya. Kalau di Jogja juga kan ada ya, Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jogja. Kemudian ada klinik gigi, MD Dental Care, dan terakhir ada di Instagram Aika FCWMJ. Nah, sebelum kita mulai, saya yakin di sini teman-teman banyak nih yang sama ahlinya atau lebih ahli dari saya nih mengenai videografi maupun video editing dan lain-lainnya. Jadi sebelum kita mulai, mari sama-sama kita kosongkan gelas sebelum belajar terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita sudah memiliki skill atau ilmu,
jangan merasa sombong terlebih dahulu, karena ilmu itu ada tiga tingkatan kalau tidak salah ya. Pertama, ketika seseorang bisa menguasai ilmu, dia akan merasa sombong. Wah, gue udah bisa nih, bakalan keren nih gitu kan. Kemudian tingkatan kedua, ketika dia sadar lagi, ternyata dia masih belum bisa apa-apa gitu. Dan terakhir yang tingkatan ketiga adalah tingkatan yang paling mulia. Oke, lanjut. Sebelum masuk ke materi inti mengenai videografi, di sini saya ingin menyampaikan beberapa pesan, lebih ke mindset sih, yang bisa teman-teman tanamkan. Mungkin nanti pengen aktif posting tentang video-video reels atau semacamnya, atau mau ikut lomba atau ikut kompetisi, apa-apa nanti ikut aja dulu, di-upload gitu kan. Nanti kita belajar dari kesalahan yang sudah kita buat. Jadi jangan, walaupun kita masih pemula, jangan minder gitu. Kemudian device-nya atau perangkat kita belum memenuhi, belum memadai. Biasanya kan kalau yang video-video keren itu lebih banyak orang pakai HP yang mungkin uh, tingkat atas, atau udah pakai laptop, PC editing dan lain-lain. Kemudian aplikasinya juga mungkin aplikasi yang sudah profesional kayak Adobe Premiere, Adobe After Effects. Itu kan perlu biaya berlangganan yang lumayan dibilang mahal ya. Nah, sedangkan kita masih pakai aplikasi yang mungkin gratisan, nggak apa-apa, nggak usah minder. Dan kemudian yang keempat, jangan malu buat posting nanti kalau misalnya mau ikutan sebuah lomba atau kompetisi, kita ikut aja dulu. Yang terakhir, jangan takut hasil karyanya bagus, jangan takut hasil karyanya kurang bagus. Oke, kemudian ada sebuah mindset juga, done is better than perfect. Nah, itu maksudnya apa? Selama saya menekuni bidang content creator ini atau digital creator ya, yang saya rasakan itu ketika membuat sebuah konten, selalu ngerasa ini kayaknya kurang nih, fontnya kurang bagus nih, terus musiknya kurang kurang relevan, kemudian uh, videonya kurang bagus nih, masih ngeblur gitu. Nah, ternyata kalau misalnya kita uh, selesaikan terlebih dahulu mindset itu, nanti akan memudahkan perjalanan kita gitu. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kurang, kalau kita ngerasa perfeksionis mulu, nggak akan selesai tuh perkara tentang perfeksionisnya itu. Jadi done is better than perfect. Nah, kemudian ada beberapa reminder juga kalau kita berkecimpung di dunia editing mobile atau yang pakai aplikasi HP, kita terbatas dengan fiturnya. Jadi limited feature on handphone. Kalau di aplikasi yang perangkat yang pakai desktop atau PC profesional itu kan fitur-fiturnya banyak ya kan. Bisa masking, bisa ini, bisa itu. Kalau di handphone kita terbatas dan kadang-kadang ada yang harus berlangganan dulu. Nah, ini dia beberapa plus minus yang mungkin kita temui ketika mau melakukan editing video baik di handphone maupun di komputer PC. Yang pertama, kalau di handphone itu kita bisa mobilitasnya enak nih. Mau pindah ke sini, mau pindah ke sana, mau ngeditnya sambil rebahan, mau ngeditnya sambil di transportasi bisa gitu kan. Terus biayanya lebih ringan, itu maksudnya apa? Nggak perlu kayak biaya berlangganan Adobe Premiere dan segala macam. Walaupun mungkin beberapa aplikasi yang di handphone tuh ada juga yang berbayar ya, tapi nggak semahal yang di PC. Dan juga alat-alat pendukung lainnya nggak terlalu mahal. Cukup kita beli tripod juga sebenarnya udah bisa sih. Kemudian lebih ringkas. Nah, kalau di aplikasi ini kan yang desktop itu segala macam perlu kayak perangkat-perangkat yang mumpuni lah, kayak CPU-nya harus bagus, harus sesuai spesifikasi dan lain-lain. Kemudian fitur-fiturnya praktis nih kalau di mobile. Kayak sekarang apalagi udah banyak kemajuan-kemajuan teknologi AI ya. Jadi kita mau hapus background aja, tinggal sekali klik, langsung hilang backgroundnya. Kemudian kita mau bikin subtitle di video, tinggal sekali klik, langsung menyesuaikan tuh AI-nya nanti. Misalnya kita udah punya voice di dalamnya, suara kita lagi dubbing dan atau segala macam,
nanti langsung diklik tuh, ada fiturnya di CapCut. Jadi nanti bisa langsung tergenerate subtitlenya. Jadi kita nggak usah ketik dari ulang satu-satu dari klip yang paling pertama sampai paling akhir. Tapi di balik semua itu, yang aplikasi mobile ini workspace-nya terbatas. Maksudnya workspace itu apa? Itu kayak dashboard tampilan aplikasinya ya. Jadi kita nggak bisa multitasking gitu, mau ngerjain ini sambil download, mau ngerjain ini sambil bikin apa gitu. Kalau di laptop kan kita bisa buka lebih dari dua tampilan ya, dan bisa sambil bekerja tuh si aplikasinya. Kemudian kalau yang di laptop, tentunya hasilnya lebih berkualitas sih, karena kan aplikasinya juga profesional, kemudian fiturnya beragam dan tak terbatas gitu. Jadi kalau kita misalnya mau bikin efek masking, mau bikin efek lain-lain, kayak misalnya sekarang kan industri perfilman itu cukup dengan pakai green screen aja itu udah bisa jadi sebuah film keren ya kan. Sekarang teknologi green screen aja udah maju banget. Tapi di balik semua itu tentunya mengeluarkan budget atau biaya yang lebih besar, kayak kameranya, yang kamera spesifikasinya udah bagus banget loh. Kemudian tapi minusnya juga mobilitas kurang efektif tadi ya, karena kita harus diam di suatu tempat. Kalau misalnya pakai komputer ya, kalau pakai laptop mungkin masih bisa nih kita jalan-jalan ke sana ke sini, tapi kan ya itu harus bawa-bawa colokan, bawa-bawa casan sambil ngecas. Kemudian workspace-nya lebih nyaman gitu, karena kan tampilan di laptop itu lebih luas, jadi kita bisa sambil multitasking. Nah, kemudian ada beberapa dasar-dasar videografi yang mungkin bisa saya sharing ke teman-teman semua. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngasih masukan atau tambahan, dipersilakan. Nah, yang pertama, video merupakan sebuah kumpulan gambar. Jadi kalau misalnya teman-teman punya video nih, coba deh di pause, terus digeser-geser klipnya, itu bisa kalian screenshot. Nah, itu disebut dengan kumpulan gambar. Jadi video itu bukan kayak cuman sebuah orang-orang yang misal kita rekam nih, ada orang terus jalan-jalan. Nah, itu tuh sebenarnya tersusun dari beberapa kumpulan gambar, kumpulan frame gitu. Bahkan kalau di aplikasi editing, kita bisa nih ngambil salah satu frame atau gerakan yang misalnya kita videoin orang, mau ambil gerakan tertentu itu bisa, mau di screenshot atau di freeze bisa. Nah, kemudian ada mengenal arti FPS. Ini masih berkaitan dengan arti video sebelumnya ya, frame per second atau jumlah gambar atau frame yang berjalan secara berurutan dalam waktu 1 detik. Nah, maksudnya gimana Bang? Nah, maksudnya seperti ini. Jadi, semakin tinggi frame rate atau FPS yang kita miliki di perangkat kita, maupun baik di HP maupun di laptop ya, maka semakin banyak gambar yang bakal muncul pada video tersebut. Jadi kan kalau di HP sekarang udah mulai teknologinya udah mulai maju ya, kayak udah 30 fps, 60 fps, bahkan sekarang ada yang 120 fps. Jadi semakin tinggi nih FPS-nya, seperti ilustrasi yang ada di layar. Ini diilustrasikan kayak mobil balap ya, atau sebuah mobil. Jadi kalau misalnya semakin banyak, semakin lancar tuh videonya. Terus kalau misalnya kita mau bikin efek slow motion juga bagus gitu, nggak patah-patah. Berbeda dengan yang FPS-nya itu rendah, 1 fps dia bakalan patah nih. Kelihatan lonjakannya dari misalnya menit pertama sampai ke menit terakhir itu bakalan nggak smooth gitu, nggak halus. Berbeda dengan yang FPS-nya sudah tinggi, dia kelihatan second per second gitu. Dari detik pertama, detik kedua, detik ketiga, itu kita bisa lihat pergerakannya dengan halus. Nah, kemudian ada tipe shoot. Jadi, misalnya teman-teman kalau misalnya mau bikin sebuah video, kenapa sih ngambil shootnya itu harus di kepala, harus kepala sampai badan, harus full body, terus nggak tahu tujuannya, itu nanti bakalan kayak berkurang gitu arti dari videonya nanti. Jadi kita pahami dulu mengenai tipe shotnya. Nah, yang pertama ada long shoot. Tentunya dari bahasanya udah bisa kita artikan ya, long, panjang, atau kalau di sini
diterapkan dalam dunia videografi adalah shoot yang jauh itu, pengambilan gambar dari jarak jauh yang misalnya ada subjek itu dia di shootnya dari full dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah tentunya pengambilan gambar ini nggak nggak ada bukan nggak ada maknanya gitu, tapi ada sebuah tujuan ya, yaitu biar si subjeknya itu menyatu dengan lingkungannya, biar kelihatan gitu dia lagi ngapain, aktivitasnya apa, terus di dekat dia itu ada apa aja, pemandangannya bagaimana, suasananya gimana, dan lain-lain. Kemudian ada medium shot. Medium shot ini bisa nih, kayak kita lagi webinar ini nih, bisa tergolong dengan medium shot juga. Mungkin karena posisi meja yang berbeda-beda ya. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi posisinya juga berbeda-beda. Tapi familiarnya atau umumnya medium shot itu shoot yang dilakukan dari kepala sampai pinggang. Jadi tujuan itu biar audiens tahu nih perpaduan antara gerakan tubuh dan ekspresi wajahnya. Lagi ngapain sih dia? Terus kalau misalnya kita interview juga kan, misalnya interview online tuh biasanya diwajibkan dari kepala sampai pinggang tuh kelihatan. Supaya itu tadi tujuannya. Uh, HR tahu tuh perpaduan antara gerakan tubuh dan ekspresi wajah. Dan juga mungkin penampilannya bagaimana. Nah, kemudian ada close up nih. BTW ini video saya nih di TikTok ya. Video close up. Jadi udah bisa diartikan dari bahasanya juga close up atau didekatin ke wajah ya. Bukan close up merek bukan close up merek pasta gigi ya. Tapi ini pas pengambilan gambar, teknik pengambilan gambar yaitu menonjolkan wajah karakter sehingga membantu audiens untuk memahami pemikiran emosional karakter tersebut. Itu tujuan dari pengambilan gambar secara close up. Oke, ntar saya ulangi dulu videonya. Nah, ini dia. Biar audiens tahu bagaimana sih cara si menyampaikan pesannya biar kelihatan gitu emosional karakternya. Kemudian ada angle of view. Angle of view atau sudut pandang. Sudut pandangnya mau dari jauh kah, mau dari dekat kah, mau sejajar dengan mata, mau dari bawah, mau setara dengan misalnya mata mata kodok tuh biasanya kan dia niatnya lurus, tapi di bagian bawah aja semata kaki kita, itu bisa juga. Tapi di sini saya sampaikan mungkin hanya 3 aja, mengingat waktu kita yang terbatas juga. Sebenarnya banyak sih, ada bird's eye itu kayak kita pakai drone, itu jadi sudut pandangnya luas, itu dari atas langit ya, itu luas ke bawah bisa melihat apa aja, atau kayak helikopter gitulah, helikopter view. Nah, yang pertama ada high angle. High angle atau dari atas nih ya. Tujuannya itu menyampaikan ciri khas atau aktivitas yang dilakukan objek tanpa harus menghilangkan latar belakang di sekitarnya. Nah, BTW ini video saya lagi uh, editing desain, waktu itu bikin desain struktur organisasi di organisasi saya, IMM FTWMJ. Nah, ini saya bikin videonya untuk konten di TikTok itu. Jadi saya bikin versi full lagi ngedit, kemudian versi screen-nya atau layarnya, rekaman layarnya, kemudian versi dari dekatnya gitu, tampilan saya lagi ngetik-ngetik dan segala macam. Jadi kelihatan aktivitas seluruhnya tanpa harus menghilangkan latar belakang di sekitarnya. Kemudian ada low angle. Low angle bisa diartikan sebagai kalau misalnya dalam istilah kata itu low itu rendah ya, atau dari bawah. Nah, tujuan dari low angle ini uh, adalah untuk memunculkan kesan kuat dan mudah yang terdapat pada hasil sebuah foto atau video. Biasanya low angle ini dipakai kayak misalnya film-film superhero nih, lagi beraksi superhero-nya itu. Biasanya disorotnya dari bawah. Nah, kalau yang high angle tadi juga sama nih, kadang dipakai di film-film superhero juga, misalnya kayak lagi musuhnya lagi kalah, pasti kan dia disorot dari atas tuh, lagi terlentang atau bagaimana musuhnya jatuh, pasti dia disorot dari atas, itu biar uh, kelihatan nih
keadaan si musuhnya itu udah lemah, udah nggak berdaya gitu. Makanya disorot dari atas. Nah, kalau low angle ini biasanya buat uh, memunculkan kesan kuat dan megah, sama kayak misalnya penerapannya di film-film superhero itu banyak tuh. Dari bawah dia nyorotnya. Kemudian ada lagi eye level. Eye level ini atau sejajar dengan mata. Jadi hasil yang dilihat itu sama dengan hasil yang kita lihat di mata kita nih. Kayak misalnya saya melihat ke layar nih, pasti ngeliat teman-teman lagi memperhatikan juga di layar masing-masing ya. Jadi eye level itu hasil yang didapatkan sama dengan yang dilihat mata terhadap objek sejajar dengan mata ya. Ini kayak di video saya pembukaan ini tergolong dengan eye level. Dia kelihatan juga bagian uh, setengah badan ya, tapi nggak sampai pinggang. Biasanya dari kepala sampai mungkin dada ya, eye level. Biasanya dipakai eye level ini dalam video-video misalnya podcast atau video-video yang isinya tuh diskusi lah antara pemerannya, diskusi santai. Kemudian ada movement kamera atau pergerakan kamera. Nah, pergerakan kamera ini juga banyak nih teman-teman kalau misalnya mau teman-teman explore. Tapi di sini saya paparkan 3 kategori movement kamera yang sering saya pakai di konten-konten saya di TikTok. Jadi saya kalau misalnya bikin konten di TikTok itu paling kontennya tentang behind the scene, kemudian konten lagi edit atau lagi misi materi seperti ini. Nah, itu nanti dipadukan tuh movementnya mulai dari pan, tilt, dolly. Nah, ini bacanya pen ya, bukan pan. Jadi pergerakannya pen. Nah, ini dia pen, pergerakan kamera yang bisa kita lihat ya. Pergerakannya itu dari kiri ke kanan atau sebaliknya, dari kanan ke kiri. Biasanya ini tuh buat sorot gambar-gambar yang ada aktivitas kayak gini. Kemudian tilt. Kalau tilt ini hampir sama kayak pen tadi ya. Dia posisi si kameramennya nggak kemana-mana gitu, tapi dia memanfaatkan view kameranya. Jadi tumpuannya adalah si kameramennya. Kameramennya nggak gerak kemana-mana, tapi dia geser. Kalau pen tadi kiri ke kanan, kanan ke kiri. Kalau tilt atas ke bawah atau bawah ke atas. Ini videonya agak buffering. Biasanya pengambilan gambar dengan teknik tilt ini banyak diambil ketika ada scene-scene dalam video itu, misalnya menampilkan ada seorang wanita atau pria yang baru selesai uh, beli baju gitu ya, misalnya beli baju terus lagi nyocokin baju, terus nanya ke pasangannya, ini cocok gak? Biasanya ngambil kameranya tuh dari bawah dulu nih, dari kakinya ke langsung ke atas gitu. Jadi biar si penonton itu uh, bisa kayak si pemerannya itu, oh bisa ngeliat nih dari atas, dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah tuh kalau kalau tilt ini. Kemudian yang selanjutnya ada dolly. Jadi kalau dolly ini relatif kayak pergerakan kamera yang bergerak langsung nih menuju atau menjauhi subjek. Kalau tadi kan pen sama tilt itu si kameramennya nggak kemana-mana tuh, diem di tempatnya bertumpu pada posisi dia. Nah kalau dolly ini si kameramennya udah mulai gerak nih, maju, tapi dikasih efek kayak zoom in zoom outnya gitu. Jadi kalau misalnya mau mendekat, di zoom out kalau nggak salah nih, kayak efek zoom out gini. Nah, kalau dia mau menjauh malah di zoom in gitu. Nah ini dolly, disebut juga dolly. Oke, mungkin itu saja beberapa dasar-dasar videografi yang mungkin teman-teman bisa uh, pakai atau terapkan. Mungkin ada beberapa tips juga nih editing video di HP ya. Yang biasa saya pakai kalau di HP itu kan kita mungkin terbatas dengan spesifikasi perangkat masing-masing ya. Biasanya ada yang belum support format video 4K atau belum Android-nya atau
iPhone-nya sudah tidak didukung lagi dengan teknologi aplikasinya, kita bisa manfaatkan dari pengambilan footage juga. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil gambar di kamera HP, nah, kamera HP, biasanya kan kalau misalnya kita buka kamera nih, ada semacam grid, grid kayak gini nih, garis-garis ya. Kalau kamera gini, garis-garis, bisa teman-teman aktifin di perangkat masing-masing. Nah, itu fungsinya buat kita mengatur komposisi komposisi letak subjeknya gitu. Jadi kalau misalnya video-video kayak saya nih, video tutorial, biasanya saya menempatkan posisi saya di atas garis ini, garis yang paling pertama nih, di atas ini tengah-tengah. Jadi biar kelihatan eye level gitu. Kemudian bisa diatur juga uh, bagian FPS-nya. Biasanya kita di HP itu udah bisa ngatur juga nih langsung tanpa harus ke aplikasi editing. Mau hasil videonya itu udah 30 fps atau 60 fps. Nah, biasanya kalau yang 60 fps tuh kalau yang Android ya masih kualitas 1080, tapi kalau 30 fps udah sampai 4K. Kemudian ketika mengambil gambar juga usahakan jangan pakai flash HP-nya gitu. Kalau misalnya di tempat gelap ya, karena akan mempengaruhi hasil videonya nanti. Kalau bisa pakai cahaya tambahan, pakai lampu lampu misalnya lampu kayak gini nih, lampu sorot yang ada di depan saya nih. Ini saya pakai lampu nih buat menerangi wajah juga. Jadi bisa pakai itu. Kemudian cahaya tambahan minimal 3 sih. Eh, di sebelah sini 45 derajat. Kemudian di sebelah kanan juga 45 derajat sama sama di belakang buat eh, membedakan background dengan subjeknya. Jadi kalau misalnya di belakang nggak ada cahaya tuh biasanya subjeknya nyatu dengan backgroundnya gitu. Nah, kemudian kita langsung masuk aja nih masuk ke bagian editingnya, atau mau ada sesi tanya jawab dulu kah, kakak moderator? Gimana nih teman-teman? Mau ada sesi tanya jawab dulu atau kita langsung masuk ke editingnya? Mungkin Tanya ada yang jawab dulu. oh baik, tanya jawab dulu. Tanya jawab dulu ya Kak ya. Boleh. Baik, untuk sesi ini saya akan membuka 3 pertanyaan untuk 3 penanya. Siapa saja yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Baik, sudah ada 1 penanya. Ada lagi? Baik, ini sambil menunggu teman-teman yang lainnya, silakan kepada Imawan Marwan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan waktunya. Mohon izin memperkenalkan diri kepada Kak Firgi dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marwan. Saya dari PK IM Sultan Mansur UNY. Oke, ini menarik ya terkait dengan videografi. Dan mungkin kebetulan saya juga eh, sempat apa ya minat dalam hal-hal videografi karena beberapa kali sudah pernah mengikuti proyek-proyek entah itu dari kampus maupun di organisasi. Oh, Terus keren nih. saya ingin menanyakan, Keren, ya, keren. saya ingin menanyakan terkait tadi apa angle kamera. Kadang kan kita kalau misalkan tanpa alat itu kan pasti tangan kita tremor ya atau bergetar. Nah, sekarang tuh dengan adanya AI itu kita bisa memper apa ya menjadikan video itu stabil. Ambil. Nah, itu kan eh, nah itu kan menjadi hal ya kebermanfaatan bagi kita. Terus selain itu kita juga di apa di aplikasi CapCut itu sudah banyak template-template ya, yang mana kita tinggal upload-upload aja, tinggal nempel-nempelin. Nah, hal-hal seperti itu kayak template, terus adanya AI yang otomatis gitu, entah untuk menghilangkan background atau yang lain sebagainya. Apa ya ekspektasi buat para editor itu mengganggu nggak sih kayak jadi malas buat ngedit lagi gitu udah ada template akhirnya kan kita nggak mau
apa ya, ya berusaha buat bikin karya yang kreatif lagi gitu. Karena adanya template-template dan otomatis-otomatis yang seperti itu. Meskipun di lain hal itu ada manfaatnya gitu atau ya memudahkan gitu. Mungkin itu saja Kak Virgi, pertanyaan dari saya. Jadi Terima kasih. apakah ya pertanyaannya jadi mengganggu atau tidak gitu ya? Ya, Oke, jadinya kan membuat males gitu kalau ada template. iya betul. Oke, terima kasih Mas Marwan. Kebetulan pertanyaannya mewakili saya juga nih, apa yang saya rasakan ya di dunia desain grafis atau video editing juga. Jadi di dunia desain grafis juga kan, terutama di yang saya gunakan nih, Canva nih ya kan, aplikasi template ya. Betul nggak? Aplikasi template kan, kalau Canva juga. Jadi di Canva tuh udah disediain template-template kayak presentasi, template poster, dan lain-lain lah. Sama kayak di aplikasi editing video juga, CapCut, VN, ataupun aplikasi lainnya lah. Banyak sekarang tersedia template. Tapi uh, template yang tersedia tuh kalau berdasarkan pengalaman saya, based on experience, template yang disediakan tuh belum memenuhi apa yang uh, kita mau atau yang misalnya kita punya klien nih, yang klien kita punya nih. Kayak di CapCut itu kan biasanya template-template yang tersedianya itu, mohon maaf ya, template-template kayak jedak-jeduk dan lain-lain lah. Bukan yang untuk video-video profesional gitu. Mungkin ada beberapa kalau kita mau nyari template-nya ya. Tapi kebanyakan rata-rata tuh kalau yang disediakan di aplikasinya, template-nya tuh nggak difilter gitu sama si developer atau pembuat aplikasinya. Jadi yang penting banyak aja gitu yang upload. Jadi kan bisa buat keuntungan juga buat mereka. Jadi sama-sama berbagi keuntungan. Tapi apakah rasa kepuasan penggunanya atau kliennya itu terpenuhi? Belum tentu. Jadi uh, adanya template itu sebenarnya bisa kita jadikan sebagai penolong juga sih. Mungkin ada beberapa klip video yang kita mungkin bisa manfaatkan pakai template itu tanpa menghambat waktu kita gitu. Jadi biasanya kayak saya juga suka pakai template sih, tapi kayak misalnya bagian intro doang atau bagian uh, akhir, output, kalau awal kan intro ya, kalau akhir tuh apa tuh, outro atau apa gitu bahasanya. Jadi saya biasanya ngambil bagian intronya gitu kan, suka ada kayak motion motion segala macam gitu ya. Nah, paling saya menyikapinya kayak gitu sih, Mas Marwan. Ya, ya. Ya, baik Mas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, mungkin Iya, di sama-sama. template-template juga kan iya, tadi kayak cuman tidak jeduk dan lain sebagainya. Cuman kan yang formal-formal itu kan emang nggak ada, jarang gitu ya. Iya, mm-mm. Ya, Sebenarnya kita masih bisa sih berkompetisi dengan template itu. terima kasih Kak Pegi jawabannya. Iya, sama-sama. Baik, Dika, ada dua penanya selanjutnya. Yang kedua ada dari Rafiqul Umam. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih telah memberikan waktu kepada saya untuk bertanya. Izin perkenalkan diri, nama saya Rafiqul Umar Guncara dari UNY, sebut saja. Izin bertanya, Kak, um, dalam videografi itu kan ada namanya komposisi ya, Kak ya. Nah, apakah bisa videografi itu tanpa komposisi? Soalnya, um, jujur kalau saya lihat-lihat teorinya tuh, ampun sulit banget ya komposisi itu diterapin di sebuah video gitu. Ya enak juga kalau udah ada ide langsung shoot gitu. Kita terapin terapin apa angle tipe shoot sama movement kamera aja mungkin cukup ya. Tapi apakah bisa videografi tanpa komposisi? Ya itu dia pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rafiqul Umam. Oke, terkait pertanyaan ini bisa kita lihat responnya mungkin kalau misalnya Mas Mas Umam atau Mas Rafiqul Umam punya klien atau audiens ya, bisa kita lempar saja ke mereka. Misalnya, saya boleh share TikTok saya nih. Udah nampil belum ya? Nah, ini beberapa video yang mungkin saya bilang video alay saya lah. Nah, ini eh, bentar.
Nah, tadi kelihatan nggak tuh? Kelihatan. Suaranya ada nggak ya tadi videonya? Belum terdengar, Mas. Belum terdengar Tapi ya? nggak apa-apa. Belum. Jadi share screen-nya nggak include audio. Oke, mungkin tadi kelihatan ya gambarnya. Eh, Terkait komposisi, sebenarnya saya juga pernah nih bingung terkait ini. Apalagi saya masih pemula juga ya dalam dunia perkontenan. Jadi ya asal-asal aja nih ngambil videonya sesuai mood saya aja gitu. Tapi kalau dilihat lagi ketika video atau komposisinya itu memang sesuai dengan mata penonton, terlihat perbedaannya Mas. Respon dari audiens kita eh, baik dari komentar maupun view-nya. Kalau misalnya kita upload ke platform ya, platform media sosial, biasanya yang saya alami itu kalau misalnya videonya kayak komposisinya kurang, apalagi kayak buat seorang content creator kan pasti dinilai orang udah ahli lah kayak gitu ya. Padahal sebenarnya sama-sama masih belajar gitu. Jadi ketika komposisinya tidak diperhatikan, uh, kalau yang saya alamin itu responnya itu agak kurang gitu dari orang-orang yang menonton video saya kayak apaan sih ini kayak biasa aja gitu, kayak gue juga bisa nih bikin kayak gitu tinggal short video gini gini gini. Nah ketika saya uh, perhatikan lagi komposisinya atau dieksplor lagi skillnya, nah kelihatan nih responnya gitu dari komentarnya, wah keren nih kak, gimana cara ngambil tag videonya, padahal uh, konten saya itu isinya sebenarnya buat desain grafis gitu, konten desain grafis ya, bukan videografi. Jadi bisa kayak gitu, Mas Syafiqul Umam. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, kelihatannya tadi masih ada satu penanya lagi ya. Nama Karimah kelihatannya kalau Iya, nggak salah. saya, Mbak. Oh baik, apakah jadi bertanya? Iya, jadi. Oh baik, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Firgi. Selamat malam. Perkenalkan, saya Karima Izzatunisa dari UNY juga. Mau bertanya nih, masih terkait teknis shot gitu ya, Mas. Nah, ini saya langsung ngecek di HP nih, kayak gitu. Alhamdulillah tadi yang pertama kan grid ya, Mas ya. Grid. Iya nggak sih tadi disampaikan grid sama Masnya? Iya betul, Ya, grip. itu saya kan sudah pakai. Terus untuk dari kamera sendiri, kamera di HP itu ada 4 nih, Mas. Ada UHD, ini apa ya? Settingan formatnya apa ya? UHD, FHD yang 30, FHD 30 sama HD 30. Terus ada FHD 60 juga. Nah, itu tuh bedanya apa, Mas? Antara yang F sama U. Terus yang 30 sama 60. Tadi kan kalau secara teoritis itu udah paham ya yang terkait FPS itu eh, satu ininya misalnya dalam satu detik itu bisa memuat 30 yang masuk. Nah, tapi ini kok di kamera itu ada yang FHD, ada yang UHD itu gimana maksudnya? Oke, itu aja. Oke, Terima kasih. terima kasih. Terima kasih kembali Kak Karima ya. Tadi ada apa aja daftarnya? UHD, FHD, sama satu lagi Ya, 30 sama 60 sama ada HD tok. HD tok. Ya, oke. HD aja. Oke, jadi kalau dalam format angka yang disebut tadi UHD itu adalah kalau nggak salah ya, itu yang 4K atau yang resolusi paling bagus lah. Kalau yang Full HD itu yang 1080 pixel yang bagus tapi ya standar gitu buat di media sosial. Nah, kalau yang HD biasa itu biasanya yang 720 pixel yang uh, dia bagus tapi nggak terlalu berat buat diputar gitu, Kak Karima. Jadi Oh ya, format, Mas. iya format HP setiap HP itu beda-beda dia nampilinnya. Ada yang dalam bentuk angka langsung kayak 1080 pixel, 720 pixel, kemudian 4K, ada lagi malah sekarang 8K gitu, lebih bagus lagi lah. Ada yang nyebutnya UHD, FHD atau HD gitu. Oke, Mas. Ini Mas, apa namanya? Pertanyaan saya nih lagi ya, tanya lagi ya, boleh ya? Boleh? Iya. Nah, ini kan
Saya kalau ngedit kan juga pakai VN sama CapCut tuh. Nah, di situ kalau misalkan nih besar-besar kan kalau pengen hasil videonya bagus itu kan yang 4K gitu ya Mas. Tapi itu malah nggak support gitu loh sama media sosial, malah jadi kayak rendet-rendet gitu. Malah ukuran 1080 itu malah bagus gitu. Terus gunanya yang di kamera itu tinggi-tinggi itu buat apa Mas? Kalaupun masuk ke IG jadinya dikompres gitu. Oke. Tadi gimana? Udah bikin video nih 4K gitu kan. Terus Ya. patah-patah gitulah Yang di upload di media Reels sosial tuh ya. kayak jadi jelek gitu loh Mas, jadi kayak gitu. Terus akhirnya setiap kali saya ngedit tuh ukurannya jadi 1080 aja gitu. Tapi kan sayang ya Mas Hmm. kalau ngerekam Iya bisa betul. lebih bagus dari itu. Wah, itu tuh terus Iya. gunanya apa? Oke. Kalau terkait ini ya, saya pernah ngalamin juga sih ketika device atau handphone saya masih yang tahun 2000 berapa ya? 2019 atau 2016 gitu. Pas mau upload tuh emang nggak support, ternyata bukan dari media sosialnya, ternyata dari HP sayanya gitu Mbak. Belum support si 4K-nya itu. Jadi ketika dibuka di galeri pun nggak bisa gitu, ada notifikasi your device not support this format gitulah bla bla bla. Nah kalau misalnya udah support HP-nya tapi tetap kayak kurang gitu hasilnya. Biasanya dari settingan media sosial tuh ada, terutama di Instagram ya, ada settingan ketika posting tuh gunakan versi gunakan format terbaik atau tidak, itu ada settingannya Mbak, bisa dieksplor di settingannya. Nah kalau misalnya untuk itu ya 4K atau 1080 biasanya juga sama sih, ya sorry, apa tadi ya, lupa saya mau ngomong apa. Oke, kalau sampai sini udah bisa dipahami belum Kak Karimah? Saya nangkepnya apa ya Mas ya? Belum itu. Jadi Oke, kayak tetap tetap sama aja. Kalau ngupload 1080 ya nggak usah tinggi-tinggi gitu. ya kalau di HP-nya udah support belum Ya sudah. format 4K-nya sudah? Sudah, tapi di-upload di medsos malah jadi jelek gitu loh, Mas. Bukan Oh HP-nya iya. yang jelek, tapi kayak Betul. gitu. Emang kadang ada kasus kayak gitu sih. Biasanya faktor dari internet juga sih Mbak, kalau yang biasanya saya alami ya. Pernah saya juga kayak gitu, HP-nya udah support, apalagi sekarang sudah uh, berbeda ya device-nya sama yang sebelumnya. Tapi ternyata pas cek jaringan, pas upload ya, itu ternyata saya lupa cek jaringan gitu. Jaringannya kurang bagus. Pas ketika tampil di media sosial, ya ngeblur gitu. Resolusinya jadi malah turun. Yang tadinya 1080, sekarang jadi 720. Jadi ketika publish ke media, selain kita memperhatikan device kita sudah support atau belum, kita perhatikan juga jaringan internetnya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Mas. Nanti Masnya makin pusing. Iya. Ini. Nah ini dari kolom komentar juga ada nih, dari Mas Habib gitu. Itu biasanya terkendala oleh jaringan device-nya dan juga bisa dari settingan sosial medianya. Nah itu tadi settingan media sosial terutama di Instagram, itu Mbak bisa explore di bagian postingan atau apa gitu, di profilnya kan ada menu kayak gear gitu ya, bisa dibuka pengaturan, terus bagian postingan itu bagian bawah kalau nggak salah, ada opsi diaktifkan ketika ada opsi on gitu ya, misalnya ketika upload itu pilih versi yang terbaik gitu, ada nggak? Kalau di TikTok emang, di TikTok ya terakhir saya aktif di TikTok itu memang dia terbatas sampai 1080 kalau di TikTok. Oke, oke. Baik, terima kasih Mas Firky. Ya sama-sama. Baik, terima kasih kepada tiga penanya yang sudah bingung dan menanyakannya langsung kepada Kak Vicky. Gitu. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja masuk ke pelatihan editingnya Kak, biar waktu kita efektif kita. Mungkin disilakan.
Maaf Kak, mic-nya belum nyala. Oh ya, sorry. Jadi eh, berhubung di sini saya belum tahu nih teman-teman level pemahaman dari di dunia editing terutama ya, apalagi di aplikasi yang biasa saya gunakan, belum tentu teman-teman biasa menggunakannya. Jadi di sini saya lebih ke memperkenalkan tampilan atau fitur-fitur aplikasi CapCut-nya. Oke, ini saya sudah join satu lagi. Ini belum dijadikan ini uh, fokus ya. Yang satu lagi, Mbak Kak Lutfia. Saya satu lagi sudah join nih, sama namanya juga. Ini di bawah ada. Oke. Dia kalau kipas itu kebetulan iklannya juga sih. Nah, di sini bisa terlihat ya tampilannya, tampilan awalnya ketika kita buka aplikasi CapCut-nya, ada button besar di atas ini tertuliskan proyek baru. Itu buat kita membuat dashboard kita buat bikin video editingnya nanti. Nah, terus di bawah juga ada beberapa uh, tampilan-tampilan nih, project-project yang sudah pernah dibuat, nanti dia bakalan nampil di sini. Kalau misalnya belum pernah membuat, biasanya kosong sih, tertuliskan empty dan sebagainya. Nah, ini beberapa project video yang dahulu saya sering buat ketika saya aktif menjabat sebagai ketua bidang di organisasi. Nah, berhubung sekarang sudah lengser ya, jadi sudah jarang gitu. Oke, langsung aja. Nah, di sebelah sini juga ada tadi menu template ya. Nah, sekarang juga banyak nih teman-teman pejuang template yang cari cuan dari uh, kesempatan ini, peluang jadi template creator nih. Apalagi mereka-mereka yang sudah banyak digunakan gitu template-nya nih. Kayak gini nih, udah ada keterangan 1.300.000 K, sudah banyak digunakan loh. Nah, ini dia template-template yang tadi saya maksud ya. Uh, Terkadang memang lebih banyak yang template-template kayak jedak-jeduk dan semacamnya, tapi ada juga yang bagus, yang sinematik gitu. Tapi uh, belum tentu cocok dengan project yang kita mau buat gitu. Karena kalau di template itu kan kita harus mengikuti font yang dibuat oleh si kreatornya. Dan kreatornya itu ketika kita klik template-nya nih, uh, uh, frame atau frame tempat videonya itu ini kelihatan nih ada frame ya, 6 atau 6 video. Sedangkan kita kita punyanya itu lebih dari 6 video gitu. 10 atau berapa gitu. Nah, itu kita nggak bisa menyesuaikan gitu. Itu minusnya menggunakan template sih. Tapi ya balik kekurangan pasti juga ada kelebihan ya. Bisa mempersingkat waktu kita tanpa harus explore atau cari referensi lagi gitu. Sama saya juga sering sih kalau lagi males bikin video dari awal itu, video yang bagus. Biasanya kalau bikin video tuh saya pakai script juga. Nah, kalau misalnya lagi nggak pengen atau lagi nggak mood ya, saya biasanya pakai template juga sih. Cuman ya terkendalanya itu, misalnya saya udah ngetek video sebanyak 6 klip atau 7 klip ya. Tapi pas ketika saya buka template-nya, klipnya ternyata yang tersedia cuma 6 atau 3. Nah, itu dia kekurangannya. Sebenarnya bagus sih, banyak juga yang bagus-bagus. Nah, itu aja sih yang penting yang bagian depan ini. Kemudian kita bisa masuk aja di sini, klik yang proyek baru. Biasanya dia langsung munculin video yang ada di galeri kita nih. Nah, ini ada beberapa video yang udah saya siapkan nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya masukin satu dulu. Nah, ini dia. Nah,
by the way, kalau di CapCut ini kalau nggak salah ya, dia tuh menerima video dari luar atau yang kita punya gitu ya. Buat kita edit itu batasnya itu 1080. Ketika kita ketika kita import video ke dalam project, misalnya videonya 4K gitu. Nah, dia bahkan terkompres dulu nih. Ada notifikasi sedang mengkompres berapa persen gitu. Jadi memakan waktu juga. Nah, kalau misalnya videonya di bawah 1080 atau pas banget 1080, dia langsung masuk tanpa dikompres terlebih dahulu. Tapi ketika kita publish nanti, diekspor, bisa dipilih lagi nih pilihannya nih, sampai 4K maksimal. Nah, di sini saya mau mengenalkan beberapa fitur-fitur yang biasa saya gunakan atau yang fitur-fitur familiar terlebih dahulu. Nah, yang pertama, di sini ada edit atau trim ya. Nah, teman-teman bisa trim video atau potong video dengan cara geser langsung klipnya. Terus bisa juga langsung pakai option yang bagi. Nah, kayak gini. Biasanya saya lebih suka pakai yang bagi sih, karena lebih tepat gitu. Kalau yang digeser gini kadang suka meleset gitu, karena kan nggak kelihatan gitu ya. Ada suatu kondisi kadang jarinya sedang licin atau bagaimana, suka meleset di layarnya. Kayak gitu. Jadi lebih enak yang ini sih, yang bagi kan, yang bagi ini, icon bagi. Kemudian, nah di sini beberapa fitur juga ada lagi, speed atau kecepatan. Nah ini misalnya teman-teman mau bikin video kayak time lapse gitulah, tapi videonya ternyata video biasa gitu, bisa teman-teman cepetin gitu. Jadi video time lapse itu video yang kayak aktivitas cepat gitu, di dalamnya semua aktivitasnya cepat. Nah ini bisa kita cepetin 2 kali, 5 kali, bahkan sampai 100 kali gitu. Atau juga kita bisa custom nih, kan mau di bagian awal kah, misalnya awalnya biasa nih, tapi di akhir pengen yang cepat. Nah ini tinggal kita naikin kurvanya. Nah kalau naik itu berarti dia cepat. Nah kalau turun dia lambat. Nah lambat slow motion kayak agak putus-putus ya, karena pakai jaringan juga. Atau misalnya ada nih template speed yang bisa teman-teman pakai nih, contoh-contohnya. Nah ini untuk mempermudah teman-teman jika ingin custom lewat preset atau template speed yang sudah disediakan, tapi lebih enak pakai yang custom sih kalau biasanya saya buat. Apalagi buat video-video sinematik, biasanya lebih enak pakai kurva seperti ini. Jadi kita bisa leluasa mengatur kecepatannya di detik berapa, di frame bagian mana. Kemudian ada lagi di sini animasi. Nah, by the way sekarang CapCut itu sudah ada fitur Pro nih, jadi harus berlangganan dulu kalau mau pakai fiturnya yang ada keterangan Pro-nya nih. Nah ini animasinya ada ya macam-macam ya, mulai dari animasi buat masuk aja, buat keluar aja, atau kombinasi gitu, sepanjang klipnya dibuat animasi. Nah biasanya saya pilih yang animasi ini sih, bagian yang ada HP kayak keluar gitu di dalam mockup HP. Nah ada animasi 3D juga ini dia, jadi macam-macam ya. Itulah tadi benefit ketika kita menggunakan mobile apps editing video, tersedia fitur satu kali klik banyak gitu tanpa harus atur-atur. Oke lanjut, fitur berikutnya gaya juga. Nah kalau gaya ini lebih ke tampilan estetiknya ya.
tampilan ininya, warna-warna dan segala macam, mau di custom seperti apa. Nah, oke. Kemudian nah ini baru lagi nih, pelacakan kamera atau tracking ya. Jadi kalau misalnya kita gerak-gerak itu, punya video gerak-gerak, terus pengen di uh, shoot-nya itu fokus di wajah. Nah, ini kita bisa pakai yang fitur tracking ini, pelacakan kamera. Ini biasanya buat video-video tutorial sih itu. Kemudian nah ini crop. Kalau crop ini buat ngubah uh, format videonya nih. Nah, kita awal itu videonya video yang landscape kayak gini, 16:9 ya. Terus kita mau ubah jadi video portrait, jadi video kayak video format Reels atau TikTok yang uh, formatnya itu 9:16. Nah, itu bisa kayak gini, langsung ada pilihannya tuh. Atau mau bebas custom bisa juga. Ini di layar zoomnya agak patah-patah, sorry. Nah, di CapCut ini enaknya nih, kita bisa hapus latar belakang video kita. By the way, mana ya? Ini nggak ada video yang ini. Oh, ini deh. Nah, ini dia video sedang berdoa ya, atau sedang sholat. Misalnya mau hapus latar belakangnya, nah ini dia bisa tuh langsung kayak hilang tanpa kita harus tracking si bentuk bentuk orangnya gitu. Jadi enak gitu, langsung satu kali klik langsung jadi hilang video latar belakangnya. Cuman kekurangannya agak kurang rapi sih biasanya kalau misalnya posisi subjeknya itu agak berlibat-libat atau posisi tubuhnya itu macam-macam gitu. Ada yang nggak lurus. Biasanya kalau yang nggak lurus itu kadang suka kurang sempurna uh, background yang terhapusnya. Nah, selanjutnya ada yang biasa saya pakai. Nah, ini overlay. Overlay. Nah, ini kan timeline utama ya. Kalau misalnya kita lihat nih, timeline utama tuh seperti ini. Misalnya kita mau nambahin video di bawahnya, itu bisa pakai yang overlay ini. Nah, jadi seperti ini. Dia jadi kayak lapisan ya, atau layer. Ini jadi kayak gini ya, transparannya yang tadi kita hilangkan backgroundnya bisa ada di atas layer si utama tadi. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau menyesuaikan warna nih, atau ini dulu deh filter, sesuaikan. Nah, kalau filter ini biasanya sudah kayak template gitu, mau diubah warnanya, tapi udah tersedia gitu presetnya by CapCut. Atau misalnya mau manual, mau sesuai mood kita gitu. Ini kita bisa atur-atur di sini, mulai dari kecitraannya, di atau dinaikin, kemudian kurangin atau dinaikin, kemudian saturasi, kurangin atau naikin, dan seterusnya. Ini ada cahaya juga, tajam HSL. Nah, ini kalau misalnya kita mau custom warna tertentu di dalam videonya. Nah, ini kita bisa pakai fitur ini. Misalnya kalau ada video yang kayak hijau-hijau gitu, misalnya rumputan. Nah, itu kita bisa klik di bagian hijaunya, kemudian dinaikin, diturunin gini, nanti bakal berubah warna rumputnya gitu. Grafik juga sama, kita mainin kurva kalau grafik ini seperti ini, naik turun. Nah, ini dia pergeseran sedikit aja bakalan langsung kelihatan nih kalau yang bagian grafik nih perubahan dalam videonya gitu. Kemudian sorot,
kemudian bayangan, suhu dan lain-lain. Nah, kalau vignette ini dia nambahin kayak efek uh, hitam di sudut-sudut videonya gitu. Ini di reset kembali. Kemudian ada masking. Nah, ini juga penting nih masking. Misalnya mau dikasih efek intro kayak gini dari atas dulu, perlahan videonya penuh gitu. Pas awal-awal videonya kayak gini, terus kita mau bikin intronya perlahan jalan penuh gitu. Nah, ini bisa pakai efek masking. Kemudian ada apa lagi nih? Nah, ini dia tadi yang saya maksud per second ya. Jadi teman-teman video itu terdiri dari beberapa kumpulan gambar. Jadi bisa kita freeze nih, atau kita bisa ambil frame tertentu gitu. Ini bisa pakai menu yang bekukan, atau kalau dalam bahasa Inggris itu freeze. Nah, bekukan ini, nah kita misalnya mau ambil dia lagi posisi sujud tadi ya, sujud. Nah, ini kita bisa ambil yang sujud tadi, tuh langsung keluar gitu, frame-nya jadi gambar biasa, bukan bukan video lagi. Nah, lanjut lagi itu dia jadi video lagi. Kemudian kalau misalnya ngambil gambar, kita ngambil gambar di suatu lingkungan luar lah gitu kan, tanpa menggunakan alat bantuan kayak tripod atau gimbal stabilizer, terus hasil videonya agak goyang-goyang. Nah, ini kita bisa stabilkan di sini, pakai menu stabilkan. Nah, ini ada pilihannya nih, mau stabilkannya minimal aja atau yang direkomendasikan dengan CapCut-nya. Biasanya saya paling pilihnya yang ini sih, yang antara direkomendasikan sampai paling stabil. Nah, jadi nanti video teman-teman yang tadinya uh, tremor ya, videonya gitu kayak getar-getar atau nggak seimbang, nah itu bisa pakai yang menu stabilkan tadi. Jadi teman-teman sudah sangat terbantu gitu, tanpa harus kita mengeluarkan budget mahal-mahal membeli alat bantuan kayak timbal atau tripod atau yang lainnya. Kemudian uh, kalau misalnya kita mau putar balik nih videonya, yang tadinya dari ketika dia berdiri kemudian sujud, terus kita mau putar balik, jadi dia sujud dulu kemudian berdiri. Nah, ini kita bisa pakai menu reverse atau putar balik, putar mundur. Nah, ini tinggal ditunggu aja prosesnya sampai 100%. Nah, dia bakalan uh, putar nih videonya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, ini dia. Misalnya teman-teman pengen cari sebuah audio di sebuah platform ya, misalnya Backsound, tapi nggak bisa di-download gitu. Adanya versi videonya aja. Ya udah, download dulu videonya, kemudian kita masukkan ke sini. Misalnya ini deh, saya punya video. Oh iya, ini tadi ada suaranya nih. Nah, ini dia. Misalnya saya mau ngambil suara bisnya ketika lewat. Ini kan ada suara bis ya, suara noise. Saya mau ngambil suara aja nih. Nah, ini bisa nih, ekstrak audio gitu. Nanti tinggal diganti hitam aja nih tampilannya. Jadi nanti kita bisa ambil audionya. Oke, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih, yang menurut saya penting juga buat dalam proses editing video, terutama ketika membuat produksi video konten ya, buat media sosial, buat teman-teman yang mungkin sedang mau memulai berkecimpung di dunia perkontenan, ada menu yang namanya keyframe. Nah, keyframe ini kayak kita mau bikin animasi tapi sesuai keinginan kita gitu. Kita mau kasih animasi di bagian detik tertentu, itu bisa. Caranya misalnya kayak gini nih. Saya udah biarkan tadi kayak gini.
sabar, tulisan sabar. Nah, saya mau ketika si bisnya lewat ini, terakhir nih, si sabar, tulisan sabarnya ini baru muncul. Munculnya per huruf gitu. Kalau kayak gini kan langsung semuanya ya. Nah, ketika saya mau pengen tulisan sabarnya itu muncul per huruf nih, sesuai pergerakan bisnya ketika lewat. Nah, itu kita bisa gunakan di bagian sini. Bentar ya. Nah, atur dulu di bagian bisnya nih, di huruf S-nya. Nah, ini kita klik yang tulisan sabar ini. Tulisan ini saya jadikan gambar dulu ya, karena bisanya dalam versi gambar. Nah, ini kita pilih yang masking atau tutupi. Nah, ini saya pilih bagian yang strip film. Terus diubah aja nih, rotasinya diubah jadi tegak. Oke. Nah, jadi ya. Oke, jadi kayak gini awalnya. Nah, nah di sini ada kayak penanda nih, bentuk belah ketupat, ada tanda plusnya. Nah, ini kita tandain di sini. Nah, dia bakal muncul nih kayak merah-merah gitu tuh buat nandain teman-teman ngasih animasi di detik sekian gitu. Terus ketika uh, bisnya lewat, kita balik lagi ke menu masking atau tutupi. Nah, ini kita geser nih. Nah, oke. Nah, oke. Ini, terus geser lagi uh, timelinenya, terus geser ininya juga. Nah, geser lagi. Jangan lupa ditandain dulu. Ini agak susah juga sih kalau pakai HP, butuh kedetailan atau kesabaran ya. Nah, ini digeser lagi. Geser lagi. Coba kita lihat hasilnya dulu. Nah, kurang bagus ya. Memang butuh kedetailan ya. Butuh waktu. Kalau mainin keyframe itu emang butuh waktu. Terus bisa dipilih juga nih, misalnya maskingnya mau kayak gini. Gitu ya. Oh iya, ini saya salah pilih efeknya. Oke, sebentar, kita ulangin. Jadi ketika bisnya lewat tuh, bisnya ke kanan, tulisan sabarnya muncul. Kalau tadi malah hilang ya. Nah, hapus dulu keyframe-nya. Nah, kalau mau hapus kayak gini, balikin dulu ke merah-merahnya, kemudian pilih bentuk bentuk belah ketupatnya tadi, dipilih yang minus. Nah, terus kita ulangi nih. Sini kita tandain dulu keyframe-nya sampai merah tuh, ada merah-merah di timeline-nya ya. Kemudian kita pilih klik menu masking atau tutupi. Nah, ini kita mulai munculkan si tulisan S-nya. Seperti ini. Jadi ketika bisnya selesai atau hilang dari tampilan layar, tulisan sabar muncul. Nah, kayak gini. Nah, gitu dia. Ini kalau misalnya teman-teman punya waktu lebih, bisa nih bagian keyframe-nya ini dibuat lebih rapat lagi atau lebih banyak. Nanti dia bakal kelihatan lebih halus. Nah, kayak gini. Jadi ketika bisnya dari awal nih bisnya lewat,
Nah, desain sabarnya muncul. Itu biasanya cocok nih buat uh, bagian intro atau bagian penutupan video. Begitu, teman-teman. Oke, mungkin seperti itu aja uh, praktik yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Saya kembalikan kembali ke moderator Kak Lutfia. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Vivi yang sudah menyempatkan meluangkan waktunya berbagi sharing-sharing sama kita. Nah, ini tadi apa aja ya? Ada bagaimana kita shoot kamera, bagaimana kamera movement kamera, terus ada lagi angle-nya bagaimana gitu ya kayak. Terus juga tadi ada sedikit apa sharing mengenai di dekat itu gimana. Nah, mungkin selanjutnya waktu sudah menunjukkan pukul 9:30 gitu. Kita cukupkan sampai di sini ya Kak Firki ya. Terima kasih sebelumnya kepada Kak Firki, juga teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif dalam pelatihan kali ini. Untuk selanjutnya mungkin ada penyerahan sertifikat nih Kak untuk Kak Firki yang akan diberikan langsung oleh Imawati Laila. Apakah suara saya masuk? Benar kok. Oh baik. Apakah Imawati Laila ada? Ada hadir. Oh, baik. Kepada Imawati Laila dipersilakan untuk memberikan sertifikat. Ya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kami semua panitia ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Virgi Alfiansyah Sama-sama. yang untuk share berbagi kepada kita di sini tentang pelatihan videografi sangat bermanfaat dan semoga Kak Virgi mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah. Amin. Amin. Dan kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa untuk mempraktekannya di kemudian hari ya teman-teman. Baik, terima kasih kepada Imawati Laila. Untuk selanjutnya ada sesi dokumentasi dulu nih Kak Vicky. Nah, untuk teman-teman peserta yang lainnya, silahkan untuk menyalakan kameranya. Kita akan dokumentasi terlebih dahulu. Bagaimana? Belum jaringan saya buruk. Mungkin ada yang bisa memandu dokumentasi dulu terlebih dahulu.
Oke, yuk. Mari saya pandu ya, teman-teman. Sudah siap? Karena nanti ini ada 2 slide, jadi bisa ditahan dulu senyumnya. Karena kita tidak tahu masuk slide yang keberapa gitu ya. Oke, baik. Kak Arung udah siap untuk dokumentasi? Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, boleh. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Saya kembali lagi ke Kak Aziza. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, mungkin sudah cukup sampai di sini Kak Firki. Terima kasih kembali sekali lagi, terima kasih banyak atas waktunya dan terima kasih juga telah berkenan sharing kepada kami semua terkait videografi begitu ya. Mungkin untuk selanjutnya sudah ya Kak ya. Oke, Mungkin baik. sampai di sini saja. Baik. Terima kasih Kak Lutfia, Kak Fatul Laili, dan teman-teman panitia lainnya, dan juga teman-teman peserta yang lainnya. Terima kasih sekali lagi karena sudah mau meluangkan waktunya di malam minggu yang sangat cerah ini. Mungkin kita yang lainnya sedang tenang ya, tapi kita di sini meluangkan waktu untuk belajar. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman di kemudian hari. Oke, kalau misalnya ada yang salah kata dari saya, mau dimaafkan. Kurang lebihnya maaf. Billahi fisabilil haq, astagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.